Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadiza dengan NIM akhir 015 kelas 4A. Pada video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mengenai video mengajar materi struktur dan fungsi tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah, masih semangat belajar ya? Alhamdulillah, masih semangat ya teman-teman. Sebelum ibu memulai pembelajaran hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa. Sekarang ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama Herwin hadir, Niken, Nelia, Suci, Tika, Isa. Alhamdulillah hadir semua. Sebelum kita mempelajari pembelajaran hari ini, ibu akan menyampaikan KD dan tujuan yang akan kita pelajari pada materi kali ini. Yang pertama yaitu KD 3.4, menganalisis keterkaitan struktur jaringan tumbuhan dan fungsinya serta teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan. Kemudian KD 4.4, menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik diharapkan mampu: yang pertama, menjelaskan struktur dan fungsi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji dengan benar. Yang kedua, menggambarkan struktur akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji sesuai dengan kreativitasnya. Kemudian yang ketiga, menuliskan struktur dan fungsi jaringan dengan benar. Yang keempat, menggambarkan struktur dan fungsi jaringan sesuai dengan kreativitasnya. Yang kelima, mengetahui teknologi yang terinspirasi oleh struktur tumbuhan dengan percaya diri. Kemudian yang keenam, menganalisis teknologi dan keterkaitannya dengan struktur fungsi tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu menyajikan karya dari hasil penelusuran berbagai sumber informasi tentang teknologi yang terinspirasi dari hasil pengamatan struktur tumbuhan. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari struktur organ tumbuhan seperti yang sudah ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Baik, sebelumnya kalian tahu nggak struktur organ tumbuhan itu apa saja? Siapa yang mau jawab silahkan angkat tangan. Ya, bisa disilakan. Ya, benar sekali. Struktur organ tumbuhan itu terbagi menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan juga organ generatif. Organ vegetatif pada tumbuhan yaitu daun, batang, dan akar. Sedangkan organ generatif pada tumbuhan yaitu bunga, buah, dan biji. Berikut adalah penjelasan dari organ vegetatif. Organ vegetatif tumbuhan adalah organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, khususnya untuk penyerapan, pengolahan, pengangkutan, dan penimbunan zat makanan pada tumbuhan. Kita akan mempelajari yang pertama yaitu akar. Akar berperan penting dalam menahan berdirinya tumbuhan dan menyerap air serta nutrisi ke dalam tubuh tumbuhan yang memungkinkan tumbuhan tumbuh lebih tinggi dan lebih cepat. Struktur dari akar yaitu terdapat batang akar, cabang akar, rambut atau bulu akar, dan tudung akar. Kemudian jenis akar ada dua, yaitu akar tunggang dan juga akar serabut. Ini merupakan gambar dari akar tunggang dan ini merupakan gambar dari akar serabut. Kemudian kita akan membahas batang. Batang berfungsi sebagai penopang tumbuhan sehingga membuat tumbuhan tetap bisa berdiri dengan tegak, sebagai jalur transportasi air dan juga zat makanan yang dihasilkan dari adanya proses fotosintesis. Kemudian tempat melekatnya daun, bunga, serta buah. Kemudian struktur dari batang. Batang umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder. Seperti ini. Dan memiliki ruas-ruas atau internodus yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku atau nodus. Nah, pada nodus inilah tempat melekatnya daun dan tunas. Kemudian kita akan mempelajari daun.
Fungsi daun yang paling utama selain fotosintesis adalah menjadi tempat menyimpan cadangan air dan juga makanan. Struktur dari daun ini sendiri yang pertama yaitu helai daun, tulang daun, pelepah daun, dan juga tangkai daun. Kemudian kita akan mempelajari bunga. Bunga merupakan organ generatif pada tumbuhan. Organ generatif tumbuhan adalah organ yang digunakan untuk perkembangbiakan tumbuhan. Dalam organ generatif terdapat bunga, buah, dan juga biji. Struktur dari bunga yaitu yang pertama putik, kemudian mahkota bunga, kemudian benang sari, kelopak bunga, dan juga tangkai bunga. Sekarang kita akan membahas buah. Struktur dari buah. Yang pertama yaitu tangkai. Tangkai merupakan tempat untuk bergantungnya buah pada ranting. Kemudian yaitu kulit buah, lapisan paling luar untuk melindungi buah. Kemudian daging buah, bagian buah yang dapat dimakan. Kemudian biji bagian tumbuhan yang berada di dalam buah. Kemudian kita akan membahas biji. Biji dibagi menjadi dua jenis, yaitu biji tumbuhan dikotil dan juga biji tumbuhan monokotil. Biji tumbuhan dikotil strukturnya yaitu dapat kulit biji, lumula, radikula, poros embrio, dan kotiledon. Sedangkan pada struktur biji monokotil terdapat kotiledon, lumula, poros embrio, radikula, sel udang, jaringan buah, kulit buah, dan juga endosperm. Kemudian kita akan membahas perbedaan tumbuhan dikotil dan juga monokotil. Pada organ akar tumbuhan monokotil, akar serabut tidak memiliki akar utama, sedangkan pada tumbuhan dikotil, akar tunggang memiliki akar utama. Organ pada batang monokotil, batang tidak membesar dan bercabang. Batang berruas-ruas, tidak memiliki lingkaran tahun dan letak pembuluh tersebar. Batang pada tumbuhan dikotil, batang membesar dan bercabang. Batang tidak berruas tetapi berkayu, memiliki lingkaran tahun, letak pembuluh teratur. Organ daun, tulang pada tumbuhan monokotil, tulang daun sejajar atau melengkung. Tulang daun dikotil, tulang daun menjari atau menyirip. Organ tumbuhan bunga pada monokotil, helaian mahkota bunga berjumlah 3 atau kelipatannya. Pada bunga dikotil, helaian mahkota bunga berjumlah 4 atau 5 ataupun kelipatannya. Kemudian kotiledon tumbuhan monokotil berkeping 1 dan tumbuhan dikotil berkeping 2. Baik, sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok kemudian dipresentasikan di depan kelas. Ibu bagi dulu kelompoknya. Baik, sudah dapat kelompok semua ya. Sekarang Ibu bagi tugasnya. Ibu kasih waktu 20 menit ya, mulai dari sekarang. Baik, sudah 20 menit, disilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok dan kelompok 2 untuk menanggapi dan memberikan pertanyaan terhadap presentasi dari kelompok 1. Pada kesempatan kali ini benar sekali apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1, yang mana organ penyusun tumbuhan kaktus itu yaitu ada akar yang panjang dan berfungsi mencari dan memperlebar penyerapan air dan dalam tanah. Kemudian batang berlapis lilin yang berfungsi menabung air dari akar. Batang dan kulit tebal untuk meminimalisir penguapan, dan daun berduri yang berfungsi sebagai alat pernapasan dan mencegah penguapan berlebih. Kemudian organ penyusun tanaman pacar air yaitu akar yang menyerap air dan mineral. Kemudian batang berfungsi sebagai alat transportasi tumbuhan, daun sebagai tempat fotosintesis, kemudian bunga dan juga biji.
Baik, semua kelompok sudah maju ya. Sebelum lanjut ke kesimpulan pembelajaran kali ini, apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, maka kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini yaitu struktur organ tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu organ vegetatif dan organ generatif. Organ vegetatif adalah organ yang berfungsi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan, khususnya untuk penyerapan, pengolahan dan pengangkutan serta penimbunan zat makanan pada tumbuhan. Organ vegetatif tumbuhan adalah akar, batang, dan juga daun. Sedangkan organ generatif adalah organ yang digunakan untuk perkembangbiakan tumbuhan. Organ generatif tumbuhan terdiri dari bunga, buah, dan juga biji. Baik, alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian memahami apa yang sudah teman-teman pelajari mengenai materi struktur dan fungsi organ tumbuhan yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar dan jangan lupa untuk dipelajari kembali di rumah. Sebelum Ibu akhiri pertemuan pada kali ini, Ibu akan berikan latihan soal berupa pilihan ganda, uraian, dan juga esai yang dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Cukup sekian pembelajaran kali ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.